Orang kan banyak bermeditasi. Banyak orang yang pengen melakukan hening atau bermeditasi. Itu banyak yang belum bisa mencapai meditasi atau belum ketika mereka meditasi itu apa gimana ya gitu. Jadi supaya berhasil mencapai meditasi itu gimana? Untuk mungkin ada tips cara termudah supaya mencapai meditasi. Ya dari awalnya orang bisa mencapai suatu rasa sejati ya dibilang ya. Itu dari awalnya emang harus dasarnya tawakal. Dari tawakal pun kalau dilaras secara hakiki tawakal tukul sokonda wa wujud kang biniro kok karso kang kuwoso ya loh lali eleng wawatesane. Jadi orang meditasi itu harus kita itu walaupun berapa menit emang itu harus melalui pikiran jasmani maupun rohani, ini harus bisa melepaskan masalah materi. Tapi dari awalnya emang harus dasar dari syariat itu sangat penting dalam agama apapun ya. Secara meditasi emang harus dari tawakal, dan itu pun tetap butuh waktu, tidak semudah yang dibicarakan orang. Karena gini, tidak cukup itu nyun sewu berwiri, tidak cukup ya. Tata cara untuk mencapai rasa yang sejati ya kan gitu ya Kang ya. Jadi ya, itu kan emang harus pola pikirannya dalam hati menyatu di hati kita. Rasa lanti rasa, rasa marang rasa itu berlatih lah, berlatih berdoa di dalam hati, mendekatkan. Karena ibadahnya orang Jawa itu, makanya orang Jawa dibilang aliran sesat, punten sangat ya. Karena tidak tahu cara ibadahnya orang Jawa. Orang Jawa umumnya ibadah itu ngumpet dalam hati, meditasi di sana pun ya bisa. Tapi emang itu tembung Jawa itu sembah yang manembah marang Gusti ya. Manembah sembahyang ku nembah Sang Hyang Widi. Itu harus sepenuhnya dengan keikhlasan di dalam hati kita itu, berwirid dalam hati. Dan di waktu wirid dalam hati itu melepaskan segala hal urusan duniawi. Itu pun harus rajin dan tidak semudah ini dan itu tidak. Jadi memang harus sering-sering berlatih meditasi. Harus tenang, menenangkan jiwa, pikiran ya, semua ini. Tidak harus ini. Walaupun jenengan kepingin meditasi selalu berwirid ini dan itu, kalau akalnya, pikirannya masih memikirkan yang lain-lain, ku rasa lama gitu. Apalagi masih mempunyai pikiran, perasaan atau pikiran merasa iri atau dengki gitu. Harus melepaskan hal-hal yang tidak baik. Untuk menuju itu tidak semudah, karena itu buat perbincangan manusia. Toto coro meraih supaya kita itu ngerasa kerasa sejati kan gitu ya. Berarti memang kuncinya itu berawal dari tawakal ya tadi. Ya, tawakal itu kan kita memang sudah berserah, betul. Memang harus melepaskan semuanya ya.
Ya kan kasbuna wa ni'mal wakil ya. Tolong ya, semua ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua kebaikan juga. Itu memang harus merasa lepas sedikit-sedikit, tidak bisa langsung spontan. Selanjutnya sakti niku nopo, Mas? Sakti iku ya cara wong lumbahe sakti sementing anggere aja adigang adigung adiguna. Sakti itu dalam arti kalau kita itu membahas sakti kan secara hakiki ya. Secara hakiki. Jadi secara syariat tidak bisa dibahas, penjenengan udah memahami ya. Itu dalam arti sakti, definisi sakti ya. Sakti yang sebetulnya secara hakiki ini manusia yang mempunyai atau mempunyai kemampuan melampaui kodrat alam. Jadi satu orang yang dibilang sakti secara hakiki ini selamat dunia maupun akhiratnya, dan kehidupannya secara logika pun ada kedamaian, kenyamanan, dan ngasih ditutur atau bisa buat pedoman orang banyak. Soalnya kan banyak yang bilang kalau orang-orang sana-sana nih, sakti ini kan bisa menghilang, bisa terbang, bisa ini itulah. Itu tinggal eranya ya. Kalau zaman sekarang itu kan kurasa tidak ada seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman peperangan masih manual. Kalau sakti orang bisa menghilang, misalnya di gini nggak bisa, kebal. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang ini mah harus mengikuti kemajuan zaman yang dibilang sakti, memang orang yang paling selamat, dalam arti selamat ya selamat sekalian ya. Kayak kita harus waspada, kita harus mencari supaya kita ini ada keselamatan untuk pencerahan hidup kita ya, dalam arti sekeluarga maupun untuk saudara kita semua, gimana untuk menanggulangi dengan tidak adanya musibah itu gimana. Nah, itulah yang dibilang sakti. Sakti itu kan dari kata sifat. Sifat itu kan sifat yang dinanti ya. Sifat yang dinanti itu sifat yang bagus-bagus ya. Kita memikirkan yang selalu positif. Sakti. S dari kata sifat kang dinanti. Sebenarnya di situ kita harus berpikir yang positif supaya bisa ini dalam hal satu keluarga atau badan kita sendiri ini ada pencerahan, ada keharmonisan, ada ketenangan jiwa. Gimana caranya? Kah pun sakti kah yo kang kuoso konggone pangeran satemen totukul sokot. Dari kak sakti itu secara diambil dari hakikat, udah memahami memang sakti. Maka manusia hidup ini memang harus mengetahui hal-hal yang sepele seperti itu. Bukan sakti itu kita harus bergelut, kita harus tanding nomor satu. Apalagi zaman saiki berebutan angka satu. Manusia selalu berebutan benar, tidak ada yang berebutan salah. Iya. Aku juga memalam lah. Zaman era ini karena apa? Kebanyakan manusia ini menggunakan akal dan pikirnya. Kecerdasan akal selalu dipakai, tapi kecerdasan hati, kecerdasan rohani sangat lemah sekali. Itulah zaman sekarang. Padahal seharusnya ketiga-tiganya harus digunakan. Kecerdasan akal, kecerdasan hati, kecerdasan rohani. Ini gimana caranya? Mungkin kalau manusia ini mengetahui dan sadar tidak sadar dalam hal introspeksi diri, kecerdasan hati,
perasaan, ya, akal ini kok menyatu, mungkin tidak ada. Hidup ini selalu apa ya, kemerungsung. Ya, mungkin sekarang itu kebanyakan, misalnya si A ini kaya, bahkan sedulur pun ada rasa dengki dan dewek di situ kan. Dari itu, karena ini udah kemajuan zaman sekarang kan, sampai ada musibah ini dan itu semua gerak-geriknya manusia sebetulnya. Karena moral budi pekerti yang luhur sekarang udah sangat-sangat lemah di situ.